Makasih. Lo datang aja udah ngebantu. Jadi sekarang kita fokus, alibi apa yang mau kita buat. Saya menyarankan, untuk Anda, kita buat saja bahwa pembunuhan ini tidak disengaja akibat alkohol yang terlalu banyak. Dengan begitu, ya, hukumannya bisa kurang dari 5 tahun. Lama berpenjara. Bahkan untuk 1 hari. Oke, kalau gitu kita pakai alasan skizofrenia temanmu aja ya. Masa sama kayak Sadam? Gue ini bunuh orang. Jadi Anda membunuh. Oke. Maksud gue, ini kan kasus pembunuhan. Emang masih bisa pakai cara yang sama. Bisa kasih tahu saya alasan apa Anda membunuh orang itu? Itu lagi. Dijawab, alasan Anda membunuh seseorang di saat Anda baru pertama kali ketemu, apa? Atau Anda mungkin saat itu sedang tidak bisa berpikir dengan jernih atau bagaimana? Lo bisa jaga rahasia kan? Kalau enggak, lisensi pengacara lo bakal dicabut. Saya juga nggak mau izin pengacara saya dicabut. Apalagi untuk monyet kecil kayak kamu begini. Jadi alasan gue membunuhnya karena... dia menarik aja. Kayak orang yang bisa hidup tanpa hukum. Saya nggak habis pikir ya, tapi... Dan gue bertanya-tanya, kayak apa sih hukum itu? Gue bunuh orang, tapi hukum bisa bilang gue nggak bunuh orang. Dan gue pengen tahu rasanya kayak gimana. Benar kan? Gue bisa ngelakuin itu? Pelakunya pasti orang lain. Masalahnya dia mengaku bersalah, Pak. Dan hasil tesnya juga membuktikan hal yang sama. Kamu yakin bisa menang di persidangan? Saya boleh cerita satu hal lucu. Ada seorang yang begitu terkenal namanya O.J. Simpson. Dia membunuh istrinya dan mantan pacarnya. Dia pernah divonis tidak bersalah karena membunuh istri dan mantan pacarnya. Ya, saya juga tahu itu. Tapi kemudian 10 tahun berselang, dia kembali diadili, Pak. Dan divonis 33 tahun penjara hanya karena mencuri souvenir dari hotel. 33 tahun penjara karena kasus pencurian. Anda tahu apa perbedaan antara dua kasus itu? Saat dia diadili, dia tidak mampu menyewa pengacara mahal. Jadi bukan soal bobot kasus kejahatannya seberapa besar, tapi siapa pengacara yang mendampinginya saat peradilan itu berlangsung, itu jauh lebih menentukan putusan hakim. Saya tadi baru saja membeli gedung sebelum kamu datang ke sini. Sebuah gedung yang disewa untuk kantor firma hukum Anda. Jika Anda berhasil, saya akan rubah namamu yang ada di dalam di situ. Jika Anda berhasil untuk tidak membiarkan setitik noda pun pada kehidupan Dika, saya yakin kamu bisa. Kita tunda kasus yang lain, fokus sama kasusnya Dika dulu. Kumpulin semua dokumen, termasuk jaksa. Cari tahu semuanya tentang dia. Universitasnya di mana, keluarganya siapa. Enggak, siapa? Bukannya satpam. Oke, cari tahu tentang dia juga ya. Yuk. Bapak Raka, saat ini kondisi anak Bapak stabil. Tapi saya pikir Bapak tetap harus mempersiapkan untuk kemungkinan yang terburuk. Yang mulia, dakwaan dari saudara jaksa tidak dapat kami terima dan kami mengajukan permohonan untuk diputuskan tidak bersalah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memeriksa saksi dari jaksa.